Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang tradisi Islam di Nusantara. Yang pertama, tradisi Nusantara sebelum Islam. Sebelum Islam masuk dan berkembang di Nusantara, masyarakat telah memiliki keberagaman budaya dan tradisi. Sebelum Hindu-Buddha masuk di Nusantara, masyarakat memiliki kepercayaan kepada benda-benda alam atau dinamisme dan roh nenek moyang atau animisme. Biasanya dilakukan ritual sebelum melakukan hajatan, kelahiran, perkawinan, kematian, dan sebagainya. Masuknya agama Hindu-Buddha justru mengembangkan tradisi tersebut. Contoh pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara adalah adanya relief Candi Borobudur dan candi lainnya. Candi di Indonesia pada umumnya adalah Punden Berundak. Punden Berundak adalah bangunan tempat pemujaan ruh nenek moyang. Yang kedua, akulturasi budaya Islam. Akulturasi adalah proses percampuran antara unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, sehingga terbentuk kebudayaan yang baru tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan yang lama. Budaya Islam adalah segala macam bentuk cipta, rasa, dan karsa yang berasal dan berkembang dalam masyarakat setelah mendapat pengaruh dari Islam. Budaya dalam pandangan Islam adalah sebuah tata nilai dan tradisi yang berkembang dari ajaran Islam. Islam sangat terbuka terhadap kebudayaan selama sesuai dengan prinsip di bawah ini. Yang pertama, tidak melanggar hukum haram halal. Yang kedua, mendatangkan kebaikan dan tidak menimbulkan kerusakan. Yang ketiga, sesuai dengan prinsip al-wala atau kecintaan yang hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang dicintainya, dan al-bara, yaitu berlepas diri dan membenci dari apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada seni budaya Nusantara yang telah mendapatkan pengaruh ajaran Islam. Yang pertama, ada nama-nama bulan dalam Jawa. Bentuk akulturasi antara penanggalan Islam dengan penanggalan Jawa dapat dilihat di bawah ini. Yang pertama ada Muharram atau Suro, yang kedua ada Safar atau Safar, yang ketiga Rabiul Awal atau Mulut, yang keempat Rabiul Akhir atau Ba'da Mulut, yang kelima Jumadil Awal atau Jumadil Awa, yang keenam Jumadil Akhir atau Jumadil Akhir, yang ketujuh Rajab atau Rejeb, yang kedelapan Syaban atau Ruah, yang kesembilan Ramadan atau Poso, yang 10 Syawal atau Sawal, yang ke-11 Dzulqa'dah atau Apit, yang ke-12 Zulhijjah atau Besar. Lalu yang kedua ada seni bangunan masjid, yaitu wujud akulturasi dapat dilihat dalam bangunan masjid kuno, yaitu dilihat dari bentuk bangunan, menara, dan letak masjid. Yang ketiga ada seni ukir dan kaligrafi. Seni ukir yang dimaksud adalah seni ukir hias untuk hiasan masjid, bangunan makam di bagian jirat, nisan, cungkup, dan tiang cungkup. Kaligrafi adalah seni menulis indah dengan merangkaikan huruf-huruf Arab atau ayat suci Al-Quran, hadis, asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat, maupun kata-kata hikmah. Yang keempat ada seni tari. Macam seni tari yang terakulturasi budaya Islam, yaitu ada tari zapin, tari saudati, dan tari saman. Yang kelima ada seni musik. Hadroh adalah salah satu jenis alat musik yang bernafaskan Islam. Qasidah artinya suatu jenis suara yang menampilkan nasihat-nasihat keislaman. Yang keenam, ada seni pertunjukan. Seni pertunjukan wayang kulit merupakan perpaduan budaya Jawa dengan unsur keislaman. Lalu ada seni sastra. Jenis karya sastra yang sesuai dengan ajaran Islam antara lain ada babat, hikayat, dan suluk. Babat adalah dongeng yang sengaja diubah sebagai cerita sejarah. Contoh babat adalah babat Tanah Jawi, babat Cirebon, dan babat Mataram. Hikayat adalah cerita atau dongeng yang biasanya penuh dengan keajaiban atau keanehan. Contoh hikayat adalah hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat 1001 Malam, dan hikayat Bayan Budiman.
Suluk adalah kitab-kitab yang menguraikan soal tasawuf. Contoh pujangga kerajaan dan para wali yang menghasilkan suluk antara lain Sunan Bonang, Hamzah Fansuri, dan Syekh Yusuf. Yang terakhir ada seni debus. Kesenian debus difungsikan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah. Filosofi dari kesenian ini adalah kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan mereka memiliki kekuatan untuk menghadapi bahaya. Yang ketiga, yaitu melestarikan tradisi Islam di Nusantara. Tradisi adalah kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan turun-temurun oleh masyarakat. Tradisi Islam di Nusantara digunakan sebagai metode dakwah para ulama zaman itu. Para ulama tidak memusnahkan total tradisi yang telah ada di masyarakat. Mereka memasukkan ajaran Islam ke dalam tradisi-tradisi tersebut dengan harapan masyarakat tidak merasa kehilangan adat dan ajaran Islam dapat diterima. Banyak tradisi atau budaya yang berkembang di Nusantara, antara lain halal bihalal. Halal bihalal dilakukan pada bulan Syawal berupa cara saling bermaaf-maafan. Setelah umat Islam selesai puasa Ramadan sebulan penuh, dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dosa kepada sesama manusia belum akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita melakukan halal bihalal atau bermaaf-maafan. Tradisi ini erat kaitannya dengan Idul Fitri. Lalu ada tabot atau tabuik. Tabot atau tabuik adalah upacara tradisional masyarakat Bengkulu dan Padang untuk mengenang kisah kepahlawanan dan kematian Hasan dan Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad SAW. Kedua cucu Rasulullah SAW ini gugur dalam peperangan di Karbala, Irak pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah atau 681 Masehi. Lalu ada kupatan atau bakdo kupat. Tradisi membuat kupat ini biasanya dilakukan seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Biasanya masyarakat berkumpul di suatu tempat seperti musola dan masjid untuk mengadakan selamatan dengan hidangan yang didominasi ketupat. Sampai saat ini ketupat menjadi maskot Hari Raya Idul Fitri. Lalu ada sekaten di Surakarta dan Yogyakarta. Sekaten dilaksanakan setiap tahun di Keraton Surakarta, Jawa Tengah dan Keraton Yogyakarta. Dinamai juga Maulud Nabi. Sekaten diadakan untuk melestarikan tradisi para wali dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai tuntunan umat manusia. Lalu ada gerebek. Gerebek merupakan tradisi untuk mengiringi para raja atau pembesar kerajaan. Gerebek pertama kali diselenggarakan Sultan Hamengkubuwono ke-1 oleh Keraton Yogyakarta. Dilaksanakan saat Sultan memiliki hajat dalam berupa menikahkan putra mahkotanya. Terdapat juga di kota Solo, Cirebon, dan Demak. Lalu ada gerebek besar di Demak. Tradisi gerebek besar merupakan upacara tradisional yang setiap tahun dilaksanakan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Tradisi ini dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha atau Korban. Tradisi ini cukup menarik karena Demak merupakan pusat perjuangan Wali Songo dalam dakwahnya. Lalu ada kerobok maulid di Kutai dan pawai obor di Manado. Istilah kerobok berasal dari bahasa Kutai yang artinya berkerumun oleh banyak orang. Tradisi ini dipusatkan di halaman Masjid Jami Hasanuddin, Tenggarong, dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, warga Muslim di kota Manado, Sulawesi Utara menggelar tradisi pawai obor. Obor dibawa berpawai oleh ribuan warga, membuat jalan-jalan di kota Manado terang. Lalu ada Rabu Kasan di Bangka. Tradisi Rabu Kasan dilaksanakan di Kabupaten Bangka setiap tahun, tepatnya pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Hal ini sesuai dengan namanya, yakni Rabu Kasan, berasal dari kata Rabu pungkasan atau terakhir. Upacara ini tidak hanya dilakukan di Bangka saja, dilakukan juga di Bogor dan Gresik. Maksudnya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari bala atau hal buruk. Lalu ada Dukderan di Semarang.
Tradisi Dugderan merupakan tradisi khas yang dilakukan oleh masyarakat Semarang, Jawa Tengah, dilakukan untuk menyambut datangnya bulan puasa. Biasanya dilakukan dengan pemberangkatan peserta karnaval, dilanjutkan dengan memukul beduk oleh gubernur dan wali kota, dan diakhiri dengan berdoa. Yang terakhir ada tumpeng. Tumpeng adalah cara penyajian nasi beserta lauk pauknya dalam bentuk kerucut. Nasi tumpeng umumnya berupa nasi kuning atau nasi uduk. Cara penyajian nasi ini khas Jawa atau masyarakat Betawi keturunan Jawa dan biasanya dibuat pada saat kenduri atau perayaan suatu kejadian penting. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika kata-katanya banyak yang kurang jelas, masih belibet, dan masih belum dapat dipahami dengan baik. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih sudah mau mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.